Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kembali lagi hadir dalam acara Product of the Week kali ini. Apa sih Product of the Week? Program Katalog Pro ini. Jadi program Product of the Week ini akan kita ulas setiap minggunya dari produk arsitektural atau yang lainnya yang sudah ada di dalam Katalog Pro. Perkenalkan, nama saya Raj Gill. Perusahaan saya bergerak di bidang jasa arsitektur awalnya, namun saat ini sudah mulai masuk ke konstruksi. Saya John Chang, sebagai General Manager dari Satya Jaya Raya Trading. Genteng keramik full flat. Ya. Nah, full flat itu satu-satunya sebetulnya di daerah Asia selain Jepang, karena ini kita kan ambil teknologi dari Jepang. Ya, jadi sebetulnya satu-satunya genteng keramik flat bisa kita bilang di Asia lah. Apalagi di Indonesia, berarti kita hanya satu di Indonesia itu. Nah, tentu udah banyak kita juga teman-teman sudah mulai pakai, ya, atau misalnya di Bali, atau di Bandung, Kota Baru Parahyangan. Jadi memang dia desainnya lebih minimalis, ya, jadi seperti yang ini, ya, atau rumah-rumah yang berdesain. Dan juga karena kita punya quality adalah sebetulnya kita adalah Japanese Industrial Standard, jadi sebenarnya adalah JIS. Kita juga banyak ekspor ke Korea karena kita punya kualitas itu sudah melewati, kan kalau di Korea kan atau di Jepang mereka itu ada musim salju, ya, makanya genteng keramik kita itu harus lewat frozen test, gitu. Jadi kalau kena salju itu dia nggak boleh retak, ya. Itulah kualitas yang saya rasa untuk kita, ya. Tapi maka kita untuk genteng keramik itu kita lebih banyak selain kualitas, gitu. Karena saya anggap atap itu paling penting adalah kekuatan. Kita lihat dari fungsinya dulu, mungkin kebetulan Pak Ras juga dari arsitek, ya. Jadi kadang arsitek kan kadang-kadang desain, tapi sebetulnya untuk atap itu adalah sangat penting sekali untuk satu rumah, ya, karena dia memprotek untuk rumah sendiri. Nah, namun kita bisa lihat di pasar itu banyak sekali bahan bangunan untuk atap, ya. Jadi berbeda-beda. Nah, hanya di Indonesia itu, karena di Indonesia kan ini di daerah tropik, ya, jadi banyak sekali hujan dan sangat panas. Ya, jadi nah itu untuk fungsi dari genteng sendiri, ya, itu sangat penting, ya. Maka kita keluarkan genteng yang betul-betul untuk ini. Coba balik ke beberapa halaman, Pak. Tadi saya penasaran tuh. Kemiringannya berapa derajat, Pak? Kalau sebetulnya untuk genteng itu, ya, kalau kita lihat, ya, tergantung ini sebetulnya betul dari desain dari arsitek sendiri. Seperti Resident 28 mungkin dia pakainya adalah 45 derajat. Oh, ini di Bandung? Ini di Bandung. Beratnya berapa, Pak? Jadi sebetulnya genteng keramik itu 3,8 kilo. Nah, itu karena genteng itu masing-masing kan berbeda. Ada yang panjang, ada yang lebih pendek. Nah, biasanya 1 meter persegi kurang lebih itu antara 48 kilo, 45 kilo. Nah, ini adalah satu contoh, Pak. Jadi kalau kita lihat, kita seringkali lihat, ya, ini kebetulan satu rumah itu satu yang pakai beton, satu yang pakai genteng keramik, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, awalnya semua itu bagus, Pak, ya, karena sudah dicat apa. Tapi kan kita tahu cat teknologi bagaimanapun setelah 3-5 tahun sudah pasti akan pudar, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya, genteng yang lama waktunya sama. Nah, ini juga satu yang sudah pudar. Itu finishing material Bapak apa tuh, Pak? Maksudnya kalau Bapak bilang kan tadi dicat, kalau ini berarti sudah pre-finish, ya? Ya, nanti saya akan tunjukkan video, Pak, ya. Jadi sebetulnya itu prosesnya adalah sistematik. Jadi semuanya itu menjadikan teknologi. Jadi dari bahan baku kita tahu, kita untuk genteng keramik kan dasar itunya adalah clay, Pak, ya toh. Jadi adalah tanah liat.
Tapi tanah liat bukan kita ambil begitu saja, jadi tanah liat kita ambil di beberapa tempat yang kita sudah survey, sehingga kualitasnya itu kita ada satu combination, ya bukan diambil misalnya kalau kita clay ambil dari Belitung, kita clay ambil dari Bangka, kita ambil dari Sukabumi, itu kita harus ada tes untuk melihat dia punya ini kualitasnya sampai berapa, ya. Baru setelah itu kita menggunakan teknologi, nanti saya akan lebih jelaskan lagi. Itu apa kita bisa lihat video dulu, Pak Rais? Kita boleh. Ya. Boleh. Bisa ya kan Pak? Nah, ini adalah sistem dari pembuatan proses. Nah, ini adalah setelah diglasur Pak, production dari mulai itu. Pak, Oke. saya penasaran deh Pak. Saya nggak tahu ya, apakah produk Bapak ini perlu ada aplikasi under roof Pak? Oh, pertanyaan sangat bagus nih Pak, karena saya justru setiap kali kita mengadakan presentasi kepada customer di Indonesia itu kalau memasang genteng atau atap, umumnya orang selalu bicara wah 90% itu bocor, Nah, makanya sebetulnya kalau kita pakai genteng keramik berglasur dengan pemasangan yang baik Pak ya, itu tidak perlu. Kalau kita melihat baik itu kayak gimana Pak? Ya, jadi misalnya kan ini genteng sendiri kalau tadi kita sebut, kalau genteng sendiri kalau kita pasang, produk kita itu tidak mungkin harus mutlak itu harus tidak bocor. Tapi sewaktu pemasangan itu kan menyangkut dengan struktur Pak, Nah, struktur itu, itu yang kita perlu untuk mendidik. Kalau kita di Jepang atau di Eropa, umumnya itu yang pasang genteng itu semua itu adalah yang mempunyai sertifikat, Pak. Tapi di Indonesia umumnya memang berbeda. Jadi yang pasang genteng justru genteng sudah di atas, orang susah sulit untuk melihatnya. Ya. Makanya itu kita memberikan satu servis juga kepada customer untuk mendidik. Dan juga satu perbedaan dari kanuri sebetulnya selain genteng yang kita siapkan untuk yang kualitas yang sangat baik, kita juga diferensiasi kita adalah kita punya aksesoris juga sangat lengkap Pak, supaya tukang waktu masang itu dia lebih mudah, satu solution pada customer atau saya lupa nih Pak, tadi Bapak bicara soal sertifikasi, boleh share nggak sertifikasi apa aja yang kan sudah punya? Nah, tadi saya sudah sebut, kita tahun 97 memang kita semuanya kalau untuk genteng keramik kan kita untuk teknologi itu kita know-how semua dari Jepang Pak, termasuk profil, karena profil itu sangat penting. Banyak orang profil itu sebenarnya untuk genteng beton atau apa ya, mungkin profilnya itu hanya cetak Pak. Tapi kalau genteng keramik itu dia profilnya itu betul-betul kita harus dites, karena kita perlu proses, atau misalnya nanti kalau nanti waktu kita lihat untuk videonya, itu ada istilahnya foaming Pak. Ya. Nah, makanya kita punya standar adalah Japanese Industrial Standard. Ini jauh lebih di atas SNI Pak. Tapi kita juga ada tes karena di Indonesia, jadi kita ada berikan tes juga kepada SNI. Tapi kita ada sebetulnya kita punya standar adalah Japanese Industrial Standard. Ya, jadi ini adalah satu standar Bapak masuk kepada JIS itu ya? Ada. Jadi kita ada JIS dan juga karena Korea juga sama Pak. Karena kalau kita mau ekspor ke Jepang atau ke mana Korea, mereka itu harus dilihat dulu. Kalau misalnya tadi saya bilang kalau di Indonesia JIS itu nggak ada Pak untuk ini frozen test, nggak ada karena kita nggak pernah musim salju kan. Mungkin di Papua ya Pak ya.
Tapi kalau di Indonesia, ya, Saya just make things clear. Berarti production-nya sudah di Indonesia kan? iya, jadi Sudah 100% Indonesia. 100%. Kalau yang tadi Bapak bilang waktu dulu di 1960, kalau saya nggak salah ingat, Ya, itu ada melewati yang namanya proses frozen test dengan standarnya JIS, Japan Industrial Standard. Nah, sekarang di Indonesia tes frozen itu masih dilakukan atau Di Indonesia gimana, Pak? kalau SNI nggak ada, Pak. Nah, SNI itu nggak ada frozen test, gitu. Jadi karena di Indonesia mungkin tadi kan saya sebutnya untuk bahan bangunan atap itu kadang-kadang kan kalau dari arsitek kadang-kadang kita hanya desain, oh ini saya mau desainnya sesuatu yang berbeda. Tapi kadang-kadang sebetulnya kita perlu juga melihat cuaca di negara kita sendiri, Pak. Ya kan misalnya di Indonesia kita itu selalu hujannya lebat, atau udah gitu ini matahari juga sangat panas sekali, ya, apalagi zaman sekarang. Kalau ngomongin soal panas, Pak, atap kan seharusnya bisa ngeredam panas ya, Pak ya. Paling tidak membantu ya. Ada nggak hasil tes dari Kanmuri yang membahas soal ini gitu loh, Pak, terhadap Ada paparan panas? Bisa ditunjukin nggak, Pak? bisa, ya. Jadi sebetulnya itu kan kita juga tahu untuk bahan material itu banyak sekali, ada yang meredam panas, ada yang menyerap panas, Pak. Atau kalau Bapak kena tembok matahari misalnya, udah pasti beton atau apa itu mereka menyerap panas, lalu malam dia mengeluarkan panas. Jadi panas itu kenapa banyak orang pakai untuk undercoil itu karena untuk mengurangi panas yang masuk ke dalam. Nah ini adalah satu penelitian di Malaysia ya Pak ya, satu concrete house ya dengan kita punya crate house ya. Jadi antara concrete house dengan crate house itu bisa beda 2-3 derajat gitu. 2-3 derajat gitu. Dan juga seperti tadi kalau Bapak sebut gitu, kalau untuk sebetulnya Bapak tadi pertanyaan yang sangat bagus Pak, karena saya juga memperkenalkan kepada customer untuk satu sistem yang namanya itu pemasangan tanpa semen gitu. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari bangunan-bangunan zaman dulu Pak ya, kalau zaman Belanda ya, kita lihat kalau dia pasang pelana selalu di atasnya itu ada seperti jendela. Itu tujuannya untuk apa? Sebetulnya adalah untuk ventilation itu di atas supaya tidak panas. Tapi sekarang terbalik, kita itu ditutup malah. Jadi kalau kita ada ini, kita tidak ada ventilasi dan juga itu kalau biasa kan kalau kita ibu suka masak ya Bu suka masak juga ya. Jadi kalau disedot dibuangnya kemana Bu? Itu pakai head sauce nih Pak. Ya, ke atas. Betul. Ke atas kan. Akhirnya kalau ke atas itu berarti udara kalau kita pakai underlayer itu udara yang kotor, apalagi dari toilet Pak. Sekarang kalau COVID itu kalau toilet itu masuk ke atas balik lagi ke rumah penghuni, jadi sebetulnya tidak sehat. Kadang-kadang kami perencana itu kalau milih material milih material itu firm sekali bahwa oh ini pasti kalau mengikuti standar pasang yang benar itu pasti benar. Semua material akan bicara seperti itu. Cuman kembali lagi pada akhirnya kan sebuah perancangan kan akan dibangun ya Pak. Kalau yang bangun nggak bisa masang ya sama aja bohong. Mau produk sebagus apapun kalau endingnya yang masang tidak benar ya tidak akan berhasil. Makanya tadi saya tanya mana sih komen Kanmuri gitu ya? Kan tadi dibilang kan jual solusi ya. Kita jual solusi berarti bukan jualan genteng gitu kan. Nah, saya mau tanya komitmennya sejauh mana kalau memang hanya merencana proof things, tapi kita let's say lah rencana itu dia tidak ada build-nya ya. Baik kontraktor ngesap ke ya let's say lah tukang-tukang pada umumnya. Tadi Bapak bilang mungkin dia akan tidak aware sama yang namanya profil pinggiran. Kurang lebih tadi saya sempat buka website Bapak ya gitu, sempat lihat-lihat. Dia ada beberapa profil buat pinggiran, buat kalangan, benar ya Pak ya? Betul. Buat nok gitu ya. Betul. Nah, kalau mereka tidak paham sama produk Bapak, tidak aware, sama aja mungkin mereka bikin cetakan atau mereka tambel-tambel kan bisa aja. Iya, betul. Tapi makanya kita sebetulnya kita adalah lakukan, tapi kan saya bilang tadi kita bukan untuk suatu aplikator untuk keseluruhan Pak, tapi kita lakukan bertahap. Itu seperti aja kita punya hari ini talk show. Dan kita kan sebetulnya adalah menginformasikan produk-produk yang baru, teknologi yang baru, ataupun cara-cara yang baru.
ya toh. Tetapi kalau kita mesti karena 100% sampai keseluruhannya itu saya rasa itu agak sulit, ya toh. Tetapi kita tetap lakukan, misalnya kalau kita dapat satu untuk developer, Pak ya. Developer itu kalau satu klaster kan dia bangunnya semua kontraktor ada, ya toh, semua tukang ada. Jadi umumnya awalnya itu kita akan memberikan training kepada mereka untuk cara pemasangan. Penasaran nih, saya juga sambil ngeliat kolom chat ya, Mas Ronald nih juga ada bertanya sesuatu yang memang saya pengen tanya juga. Bisa nggak kira-kira tuh atapnya melengkung? Possible nggak? Pernah ada nggak proyek seperti jenis? Oh ada. Terus aplikasinya seperti apa? Detailnya seperti apa? Bisa di-share nggak? Tapi hari ini karena saya belum siapkan Pak ya. Tapi saya akan share, ya toh. Biasanya kan kalau misalnya kita di kelenteng, Pak ya, di kelenteng itu selalu ada satu lengkungan, ya toh, ya. Atau kita di daerah Joglo, ya toh, Joglo selalu ada. Nah, tadi Bapak ada tanya kepada saya, sebetulnya untuk genteng keramik berglasur itu sebaiknya kita punya kemiringan itu antara 30 atau 25 ke atas, ya toh. Ya 25 ke atas. Nah kalau misalnya adalah 25 ke bawah itu perlu under layer Pak. Jadi itu ada standarnya sebenarnya kalau di Eropa, ya toh. Ya. Nah kalau untuk lengkungan itu sebetulnya hanya kita mainkan adalah di daerah ring Pak, ya toh. Maka kita waktu desain kalau arsitek itu betul sekali Pak Rey, saya juga mau sharing ya. Banyak sekali kadang-kadang kalau waktu kita desain kadang-kadang itu mereka tidak putuskan untuk memakai genteng apa, yaitu maupun genteng beton maupun genteng keramik, yaitu genteng keramik kan saya bilang saya ada 3 profil. Yang paling penting untuk genteng itu sebetulnya adalah jarak ring, Mbak. Yaitu misalnya jarak ring kalau kita untuk Espanica adalah 260, ya. Nah itu semua harus ada satu standar jarak ringnya 260. Tapi kadang-kadang kalau tukang kita tidak disiplin, yaitu ada yang 260, ada yang 250, ada yang 270. Nah, itu yang menyebabkan bocor. Ya. Itu proyek ada dibantu supervisinya nggak Pak pada saat pelaksanaan? Ada. Jadi itu tergantung. Ya? Sebetulnya bukan hanya proyek Pak Reis. Ya, jadi kalau Pak Reis misalnya ada desain untuk satu rumah, nah kita awalnya kita akan diskusi. Jadi dari sales kita maupun ini kita akan diskusi apa yang perlu Bapak perhatikan. Termasuk kan kita itu adalah distribusi, banyak sekali galangan atau toko-toko. Biasanya kalau Bapak beli dari toko kan dia tidak akan tanya, ya toh apa sih perlunya. Nah, kita dapat informasi untuk misalnya dia dibangun rumah tinggal di daerah Bintaro, ya. Nah, orang kita itu akan secara ini langsung hubungin pemilik atau kontraktornya. Nah kita kesatu adalah ingatkan dia adalah dia punya ring, jarak ring itu berapa Pak, ya, supaya mereka perhatikan, ya. Nah kalau jarak ring udah benar, ya toh pemasangan, kalau Bapak lihat misalnya sekarang kalau kita rumah itu seringkali pasangnya adalah baja ringan Pak ya, tapi baja ringan itu juga ada 2. Baja ringan itu sangat penting Pak, karena banyak orang anggap pakai kayu itu lebih tidak dimakan rayap, tapi baja ringan sebetulnya juga baja ringan tidak dimakan rayap, ya toh. Tapi kayu itu, nah ini Pak, ini adalah satu contoh kita buatkan mock up, ya toh. Jadi Bapak kalau sebutkan untuk yang bisa miring, ya, nah itu melengkung ini. Ya. Jadi kita buatkan dulu satu mock up di bawah. Ya. Pernah nggak ada project yang kemiringan atapnya cukup ekstrem dan cukup panjang gitu loh? Oh ada. Itu Bapak mungkin tahu kenal pemiliknya Presiden 28 ya? Enggak ya? Ya. Enggak apa-apa. Ya. Nah, itu karena ada juga arsitek yang sangat benar-benar antik Pak. Dia itu memakai kalau nggak salah dia punya derajat adalah 60 lebih derajat. Nah jadi awalnya saya dengan kontraktor dengan tukang mereka ya kita bikin mock up 60 lebih derajat. Yaitu kalau ini adalah joglo nih Pak. Ini kebetulan joglo yang tadi saya sebut. Yaitu kemiringan ini juga udah lebih dari 60 derajat. Jadi kalau Bapak gentengnya kemiringannya adalah 40 derajat ke atas, jadi setiap genteng itu harus di skrup Pak, ya toh. Tapi kalau 30 derajat ke bawah, nah umumnya orang nggak skrup. Cuman dari kita sebenarnya tetap anjurkan paling bawah. Itu saya nggak kebayang genteng di skrup.
skrupnya dari Bapak pasti ya? Sebetulnya kita enggak, cuman kita membelikan satu contoh Pak. Jadi kalau mau beli dari kita juga ada, itu adalah servis, ya toh. Jadi sebenarnya itu adalah yang umum. Jadi kalau genteng itu dia pakai skrupnya adalah, kalau untuk kan kita ada lubang paku Pak. Setiap genteng itu ada 2 lubang paku. Oh, sudah ada lubangnya ya Pak ya? Oh enggak. Karena Okay. kalau di Jepang Pak ya, di Jepang, tapi lubang paku pun kita pakai, misalnya adalah skrup untuk gypsum Pak ya. Tapi gypsum itu ada ukurannya. Kita juga tuliskan di dalam, nah, seperti ini Pak. Ya toh, jadi ini adalah yang untuk skrup genteng atau skrup nok, ya toh, itu kita ada juga. Jadi sebetulnya kita sudah tuliskan itu adalah dia punya size. Jadi mereka sebenarnya bisa beli di pasar juga Pak. Ya cuman itu yang mereka harus perhatikan, ya toh. Berarti kan Muri juga menyediakan material pendukungnya Pak, aksesorisnya ya Pak. Yang tadi sebetulnya saya jelaskan tadi, kita adalah satu sistem pemasangan tanpa semen, Pak. Ya. Jadi kalau tanpa semen berarti nggak ada pengikat untuk knob atau genteng, ya. Makanya kita pakai, nanti saya juga akan jelaskan dengan satu gambar atau video supaya orang lebih jelas. Jadi untuk itu banyak orang seperti mereka udah lihat kita punya ini, anggapnya saya cuma beli ya, ini Vigalor aja, itu antara satu bahannya, yang lain saya biarkan aja. Tapi itu nggak bisa, karena sistem penguatannya itu harus memakai hollow, kita harus memakai ridgestitch. Tadi Bapak bilang kan setiap profil ya, flat maupun knock atau apapun itu udah ada lubang-lubangnya ya. Betul. Itu nanti kalau terpasang berarti dia overlap ya Pak. Jadi dia overlap. tidak Sebetulnya nggak akan ini Pak, makanya saya bilang itu kalau untuk genteng, kenapa awalnya kita ikut dari, kan kalau kita ambil dengan Jepang kan pasti ada teknologi ini Pak ya. Jadi kalau Bapak lihat ya Pak, nah ini sudah ada genteng ya. Ya. Nah, tapi umumnya kita itu lebih sedikit ya 2. Jadi umumnya kalau kita tadi kan kita sebut umumnya kita itu adalah 30 derajat Pak, yang 40 ke atas itu sebenarnya bangunannya agak antik, jadi jarang. Nah, konsumen kita kan sudah terbiasa tidak di skrup, ya, jadi kita itu dilobangin tapi kita tidak ditembus Pak. Ya. Tapi itu tetap karena undercover ya, itu kayak ini. Sebetulnya kalau untuk yang ini yang milenial, Bapak bisa lihat dia punya ini udah agak tinggi karena ada apa ini? Ya, jadi ada tanggul. Udah di bawahnya masih ada tali air. Jadi sebetulnya dia tidak akan, kalau air hujan kena, dia tidak akan, karena ada tanggul, nggak akan masuk. Itu tujuan kita. Dan nanti kita punya genteng kan nutupnya di sini Pak. Jadi dia itu selamanya tidak akan kena. Ya. Nah Bapak juga perhatikan, ya, tentu ini banyak sekali desain yang agak confidential, walaupun urusannya kecil Pak ya. Tapi desainnya sebenarnya sangat penting. Itu saya nggak sebut sedikit karena kalau nggak kompetitor kita ikut juga. Tapi yang penting Bapak waktu di screw itu tidak akan bocor ya. Kalau yang untuk pertanyaan pertama dari Pak Erwin, Pak Erwin Cahyadi, beliau bertanya mengenai warna untuk genteng flat Kanmuri. Apakah memungkinkan untuk custom color dan minimal volumenya berapa, serta maksimal kemiringan sudut yang direkomendasikan Pak? Gitu. Kalau untuk flat Kanmuri sendiri. Jadi sebetulnya untuk bukan flat aja atau Espanica atau Milian pun sama. Jadi biasanya kalau kita rekomen adalah kemiringan 30 derajat ya. Tapi 30 derajat itu juga tergantung, karena kalau ada rumahnya hanya satu tingkat atau rumah tidak ada tingkat, itu mungkin 25 juga bisa. Ya, jadi itu tergantung dari ketinggian dan juga angin di daerah. Misalnya kalau rumahnya kebetulan di dekat pantai, angin kan besar tuh. Nah, kita tetap rekomen 30 derajat. Ya. Kalau untuk warna tadi saya udah jawab bahwa biasanya itu kita minta adalah 100.000 piece, karena barang itu kita juga nggak bisa dijual ke tempat lain ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak John, dari Pak Tribuwono.
beliau bertanya apakah perlu dipasang isolasi panas Pak di bawah gentengnya sendiri Pak? Tapi sebenarnya kalau untuk genteng yang sehat itu tidak perlu, yaitu seperti zaman Belanda. Zaman Belanda kenapa mereka dari dulu mereka nggak pakai, dan mereka pakai udara supaya ventilasi itu yang sehat sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya kalau saya anjurkan selama kemiringan itu 30 derajat gitu, ke atas ya, tambah miring tambah bagus, nggak akan bocor. Itu lebih baik tidak perlu pakai underlayer. Dari Pak Dimas Wicaksono, dia bertanya apabila atapnya dipasang panel surya bagaimana Pak? Oh bisa panel surya, tapi biasanya terima kasih Pak Dimas, tapi emang panel surya itu di Indonesia kan masih sangat ini ya. Tapi itu bagus sekali sebenarnya panel surya karena kita menghemat green kan, gitu. Kita sangat bagus itu. Tapi biasanya kalau untuk itu tetap di batasnya kita taruh genteng, baru kita taruh panel surya, nah baru di bawahnya di ini ada insulationnya. Jadi seperti menangkal petil itu ada lubangnya. Ya. Jangan lupa hari Senin minggu depan kita akan ada acara foto kembali. Siapa nanti profesional yang akan kita interview? Hadis Kokandel. Terima kasih lagi. Thank you. Terima kasih. Baik. Selamat sore. Go, 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 go.